Ukuran letak. Ukuran letak memberi gambaran tentang letak datum dalam sebuah data. Ukuran letak tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil itu apa sih? Kuartil dilambangkan dengan Q1, yaitu nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Keterangannya X minimal itu datum terkecil, Q1 kuartil 1 disebut juga kuartil bawah, Q2 sama dengan kuartil 2 atau disebut juga kuartil tengah atau titik tengah, Q3 kuartil 3 atau disebut juga kuartil atas, X maksimal datum terbesar. Untuk data tunggal, letak Q1 sama dengan I dibuka kurung N ditambah 1 ditutup kurung dibagi 4. Keterangannya Q1 kuartil ke-1, I-nya tergantung letak kuartil yang dicari, N-nya sama dengan banyak data. Untuk rumus data berkelompok, yaitu Q1 sama dengan TB ditambah P dibuka kurung 1/4 N dikurang Fx dibagi Fq1 tutup kurung. Keterangannya Q1 kuartil ke-1, TB tepi bawah, P panjang kelas, N-nya banyak data, N-nya Fx-nya frekuensi kumulatif. Yang dimaksud data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu bisa dibagi data menjadi 4 bagian yang sama besar ketika data diurutkan. Kuartil data kelompok yaitu Q1-nya nilai pada titik di mana jumlah frekuensi relatif kumulatif mencapai setengah dari total frekuensi relatif. 5, 2, 6, 3, 5 dan seterusnya. Nah, di sini tentukan kuartil 1, 2 dan 3. Nah, kita harus urutin data terkecil terlebih dahulu. Berarti kita sambil ngitung nih, 2-nya ada berapa? Ayo. 1, 2, 3. Berarti 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Di situ kita lanjut ke angka 3. 3-nya ya. 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita terus 4. 3. Sampai 4 kali ya 3-nya. Nah, di situ ke angka 5 lanjut. 1, 2, 3. Kita lanjut nih ke 5. 5-nya sampai ke 3 ya. Di situ 6. 6-nya ada berapa? 1, 2. Kita coret nih. 2. Di situ 7-nya ada berapa? 1. Coret. Di situ 9. 9-nya ada berapa? 1. Coret. Nah, kita cross check nih, ada yang salah atau tidak nih dari angka sini. Oke. 2, 3 benar kan. Nah, oke. Nah, kita masuk ke contoh salah. Maksudnya soal pertama kuartil data 1. Kuartil 1 atau kuartil atas. Nah, rumusnya itu N ditambah 1 dibagi 4. N itu adalah banyak data. Nah, tambah 1 itu kuartil 1 dibagi 4 kan harus dari rumusnya. Oke. Situ N-nya kan begitu tuh. 1, 2, 3. Nah, N-nya ada 14 ditambah 1 dibagi 4. Nah, 15 dibagi 4. Karena 15 tidak bisa dibagi 4, kita genapin hasilnya. Jadi kan hasilnya komaan 3,75, kita genapin jadi 4. Nah, 4-nya ini tuh bukan hasilnya tapi urutannya. Jadi Q1-nya yaitu jadi Q1-nya 3. Oke. Kita lanjut ke contoh kedua, kuartil kedua. Kuartil 2. Situ
kuartil 2 itu 2 buka kurung N ditambah 1 sama dengan dibagi 4. Nah 2 nya itu dari kuartil 2, N nya banyak data tambah 1 karena dari rumusnya 2 buka kurung 14 ditambah 1 dibagi 4. Nah 2 kita pakai yang genap 4 yaitu 8. Nah 4 itu dari hasil dari koma ini karena kita nggak bisa pakai koma, jadi kita genepin jadi 4. 8 kita hitung nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. berarti kita berarti Q2 nya jawabannya 5. Oke, kita ke kuartil 3 dengan rumus yang sama tapi perbedaannya itu ada di 3-nya doang. Ini tambah 1 dibagi 4, jadi ini dari rumusnya. Oke, jadi 3 dikali buka kurung 14 ditambah 1 dibagi 4. Nah jadi 3 kali 4. Nah 14 ditambah 15 kan dibagi 4 kan hasilnya koma, jadi kita pakai 3 kali 4 yaitu 12. Q3 nya itu 12, bukan, itu urutannya. Nah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kali buka kurung 14 ditambah 1 dibagi 4. Nah jadi 3 kali 4. Nah 14 ditambah 15 kan dibagi 4 kan hasilnya koma, jadi kita pakai 3 kali 4 yaitu 12. Q3 nya itu 12, bukan, itu urutannya. Nah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, berarti 6. Q nya adalah 6. Contoh nomor 2 yaitu kuartil data kelompok. Nah, nilai di sini ada nilai 20 sampai 24, frekuensinya 3. Di situ kita kan ini tentukan Q1, Q2, Q3. Kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya. Kita bikin dulu. Nah, frekuensi kumulatifnya itu kita tambahin dari frekuensinya, yaitu 3 ditambah 7 10. Nah di sini frekuensi kumulatifnya sudah aku tambahin, aku totalin semuanya, berarti N nya itu adalah 40. Kita pecahkan soal ini. Nah di sini kita udah bacain, kita jelasin yuk. Nah di samping ini ada rumus dari data kelompoknya Q1. Nah itu kita lanjut ke ini, Q1 X per 4 dibuka kurung 40 sedangkan X 10, jadi 40 dibagi 4 kan 10. Nah 10 kali 1 40. Nah dia tuh ada di mana sih X 10 nya ini? Ada di kelas 25-29. TB nya tepi bawah, 25 dikurangin 0,5 sama dengan 24,5. Kita lanjut ke Q2 nya, yaitu TB seperempat dibuka kurang 40 dikurangin 3 tutup kurung sama dikali 5. Nah TB nya kita masukin nih, berapa nih? Nah sama dengan 24,5 ditambah 10 kurang 3 dibagi 7 dikali 5. Nah sama dengan 24,5 ditambah 5 sama dengan 29,5. Lanjut kita ke Q2. Q2 nya X2 per 4 buka kurung 40 tutup kurung situ sama dengan X20. X20 nya itu tuh di kelas, ada di kelas 3 ya, X20 nya itu. Habis itu kita masukin nih. Nah di situ sama dengan 29,5.
29,5 nya dari sini. Habis itu 29 ditambah 20 kurang 10. Nah, karena ada di kelas 3 itu nilainya 20, 10 sampai 20 bisa jadikan. Nah, itu ini 10 nya itu tuh dari frekuensinya kali 5, jadi 29,5 ditambah 5 sama dengan 24,5. Kita lanjut ke Q3, X 3/4 sama dong dari N nya, berarti X 20 dari kelas 40 sampai 44. Nah, Q3 TB, tepi bawah, ditambah 3/4 dikali 40 dikurangi 29 dikali 5, berarti 40 dibagi 4 kan 10 kali 3 30. Nah, 30 nya ini dibagi 5 situ kali 5 itu 39,5 tambah 30 nya ini 40 dibagi 4. Nah, situ kan 10 kali 3 30. Nah, dikurangi 29 ini bagi 5 dikali 5. Oke, sama dengan 40,5. Itulah hasilnya. Desil. Desil ditentukan dengan memartisi data menjadi 10 bagian, yaitu ada X-min, datum terkecil, DI adalah desil KI dengan I 1, 2, 3, sampai 9, dan X-max-nya adalah data terbesar. Rumus untuk data tunggal. Data tunggal, misalkan terdapat N datum, setelah datum diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, diperoleh X1, X2, X3, sampai Xn. Desil KI dalam kurung D tutup kurung dengan I 1, 2, 3, sampai 9 dapat ditentukan dengan rumus DI sama dengan XI buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 10. Rumus untuk data berkelompok. Desil data dapat ditentukan dengan rumus DI sama dengan TBI ditambah buka kurung I per 10 N dikurang FKI per FI tutup kurung P. Dengan rumus yang pertama DI, desil KI dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Yang kedua, TBI sama dengan tepi bawah kelas desil KI. Yang ketiga, N sama dengan banyak data atau jumlah frekuensi. Yang keempat, FKI sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil KI. Yang kelima, FI sama dengan frekuensi kelas desil KI. Yang keenam, P sama dengan panjang kelas. Contoh soal dan pembahasan. Yang ke-1, tentukan nilai desil dari data berikut. 2, 3, 5, 2, 6, 3, 5, 2, 3, 9, 6, 3, 3, 5. Jawab. Diketahui urutkan data terkecil dahulu, yaitu 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Dengan begitu, N-nya sama dengan 11. Letak D6 sama dengan 6, buka kurung 11 ditambah 1, tutup kurung per 10, sama dengan 6, buka kurung 12, tutup kurung per 10, sama dengan 72 per 10 sama dengan 7,2. K sama dengan 7. KTT sama dengan 8 dan D-nya sama dengan 0,2. Nilai desil DK yaitu sama dengan YK dikurang 1 D buka kurung XK ditambah 1 kurang XK. D6-nya yaitu adalah X7 ditambah 0,2 buka kurung X8 dikurang X7 tutup kurung, sama dengan 5 ditambah 0,2
buka kurung 6 kurang 5 tutup kurung sama dengan 5 tambah 0,2 tutup buka kurung 1 tutup kurung sama dengan lagi 5 ditambah 0,2 sama dengan 5,2. Latihan soal data tunggal. Yang ke-1, diketahui data-data berikut: 3, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9. Tentukan desil ke-7 dengan tabel berikut. Persentil. Persentil ditentukan dengan memartisi data menjadi 100 bagian yang sama. Ilustrasinya sebagai gambar berikut. X-min, P1, P2, titik-titik, P99, X-max. Keterangan X-min sama dengan datum terkecil, PI sama dengan persentil ke I dengan I sama dengan 1, 2, 3, 99. X-max sama dengan datum terbesar. Persentil dibagi menjadi dua rumus, yaitu rumus data tunggal dan rumus data berkelompok. Rumus untuk data tunggal, misalkan terdapat N datum. Setelah datum-datum diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, diperoleh X1, X2, X3, titik-titik, Xn. Persentil ke I, buka kurung, P1 tutup kurung dengan I sama dengan 1, 2, 3, titik-titik, 99 dapat ditentukan dengan P1 sama dengan X1, N ditambah 1 per 100. Rumus untuk data berkelompok. PI sama dengan TBI ditambah I per 100 N kurang FKI per FI P, dengan PI sama dengan persentil ke I dengan I sama dengan 1, 2, 3, titik-titik, 99. TBI sama dengan tepi bawah kelas persentil ke I. N sama dengan banyak data atau jumlah frekuensi. FKI sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I. FI sama dengan frekuensi kelas persentil ke I. P sama dengan panjang kelas. Contoh soal dan pembahasan data tunggal. 1. Tentukan persentil ke-65 dari data 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 8, 4, 5. Jawab. N sama dengan 15. Data terurut 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9. Letak P65 sama dengan 65 buka kurung 15 tambah 1 tutup kurung dibagi 100 sama dengan 10,4. P65 sama dengan X10 ditambah 0,4 buka kurung X11 kurang X10 tutup kurung sama dengan 7 tambah 0,4 buka kurung 8 kurang 7 tutup kurung sama dengan 7,4. Jadi nilai persentil ke-65 adalah 7,4. Terus ada contoh soal dan pembahasan data kelompok. Tentukan P30 dari data berikut. Data 10-4 dengan frekuensi 4, terus ada 15-19 dengan frekuensi 6, 20-24 dengan frekuensi 5, 25-29 dengan frekuensi 7, 30-34 dengan frekuensi 3, 35-39 dengan frekuensi 5. Jawabannya P1 sama dengan 1 dibagi 100 dikali N sama dengan 30 dibagi 100 dikali 30 hasilnya 9. P10 sama dengan TB plus P buka kurung 30 per 100 kurang F bagi F tutup kurung sama dengan 14,5 ditambah buka kurung 9 kurang 5 dibagi 6 tutup kurung sama dengan 14,5 ditambah 3,33 dan hasilnya 17,83. Dan jawabannya data 15,9 dengan frekuensi 6
efeknya 4. Terus ada latihan soalnya, yaitu data tunggal 1 persentil ke 75 dari data 8, 6, 4, 3, 2, 9, 10, 15, 12, 14 adalah. Dan data kelompok 2 tinggi badan cm sekelompok siswa sebagai berikut yang digambar. Tentukan nilai persentil ke 30 data tersebut. Sekian